Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Para pelajar siswa-siswi Madrasah Aliyah Al-Khairiyah yang berbahagia. Marilah kita mulai pelajaran kita adalah akidah akhlak untuk kelas 10. Dalam kesempatan kali ini, materi kita adalah mengenai tauhid. Tauhid menurut bahasa, kata tauhid berasal dari bahasa Arab. Tauhidun. Bentuk masdar dari kata wahada. Yang artinya keyakinan atas keesaan Allah. Bahwasanya kita yakin bahwasanya Allah itu tunggal. Satu, bukan dua. Satu. Menurut istilah, tauhid adalah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu esa dan tidak ada sekutu baginya. Artinya Allah itu satu, tunggal, tidak ada yang menyamainya, siapapun juga. Tauhid artinya mengesakan Allah. Esa berarti satu atau tunggal. Beberapa ayat Al-Quran telah jelas mengatakan keesaan Allah. Di antaranya surah Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah wahai Muhammad, Allah itu adalah esa. Satu, bukan dua. Kalau dua, repot. Kepala sekolah ada dua, repot. Yang satu bikin undang-undang. Ya. Yang satu lagi bikin undang-undang. Artinya bentrok. Makanya Allah ini esa. Mau diapain aja juga manusia ini bisa. Kenapa? Karena dia esa. Satu. Mau dihancurkan dunia ini bisa. Mau dimakmurkan orang-orang itu semuanya bisa. Kenapa? Allah itu esa. Allahus samad. Allah itu tempat kita memohon. Tempat kita meminta. Jadi jangan kita minta kepada dukun-dukun. Jangan kita minta kepada orang-orang pintar. Yang harus kita minta adalah Allahus samad. Allah tempat meminta. Minta apaan aja. Minta rezeki, umur panjang, sehat walafiat, ya, jodoh. Ya, macam-macam dah. Kepentingan kita selamat dunia akhirat untuk keluarga kita semuanya. Doakan, ya, minta kepada Allah, doakan ibu bapak kita setelah sholat, ya, supaya mereka sehat yang sudah meninggal, ya, supaya kita sampaikan pahalanya, ya, kita baca surah Al-Fatihah dan lain-lainnya. Ya, kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahus samad. Allah tempat meminta, bukan kepada dukun dan kepada bukan orang-orang lain. Hanya kepada Allah lah kita harus meminta. Lam yalid wa lam yulad. Allah itu enggak beranak, enggak diberanakin. Jadi Allah itu enggak beranak, enggak diberanakin seperti kita beranak dan diberanakin. Kalau Allah enggak beranak, enggak diberanakin. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah itu enggak sama dengan siapapun juga. Allah itu enggak sama, oh kali Allah ini seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Tidak. Allah itu tidak sama dengan segala sesuatu apapun juga. Yang selanjutnya adalah ruang lingkup tauhid. Pokok-pokok pembahasan yang menjadi ruang lingkup ilmu tauhid meliputi 3 hal sebagai berikut. Yang pertama adalah ma'rifah al-mabda, yaitu mempercayai dengan penuh keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah pencipta alam. Ya, dulu waktu kita belajar Diyanah, ya, ada
Man khalaqal arda. Siapa yang menciptakan bumi? Allahul ladzi khalaqal arda. Jadi kita yakin bahwasanya yang menciptakan alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Mau dihancurkan ya sekejap. Yang kedua adalah ma'rifah al-wasiqah, yaitu mempercayai dengan penuh keyakinan tentang para utusan Allah Subhanahu wa taala yang menjadi utusan dan perantara Allah Subhanahu wa taala dengan umat manusia untuk menyampaikan ajaran-ajarannya tentang kitab-kitab Allah yang dibawa oleh para rasulnya dan tentang para malaikatnya. Jadi Allah mengutus rasul-rasulnya dan ada kitab-kitabnya, ada Taurat, Zabur, Injil, dan yang terakhir adalah Al-Qur'anul Karim sebagai pedoman kita. Ya, adalah Al-Qur'anul Karim yang terakhir yang diturunkan Allah adalah Al-Qur'anul Karim. Yang ketiga adalah ma'rifah al-ma'ad, yaitu mempercayai dengan penuh keyakinan akan adanya kehidupan abadi setelah mati di alam akhirat dengan segala hal ihwal yang ada di dalamnya. Jadi setelah kita mati, nanti bukan kita mati menjadi tanah, habis seperti hewan. Enggak. Kita akan dikembalikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita meninggal dunia, nanti kita akan dikembalikan lagi. Jasad kita, ruh kita, semuanya akan dikembalikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya adalah macam-macam tauhid. Ada tauhid rububiyah. Mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya pencipta, pemelihara, penguasa dan pengatur alam semesta. Pencipta bukan manusia yang menciptakan bumi. Yang menciptakan adalah Allah. Yang memelihara Al-Hafiz, yang memelihara manusia yang pelihara adalah Allah. Bumi yang memelihara adalah Allah. Walhasil isi bumi, alam semesta ini semuanya adalah yang memelihara adalah Allah. Dan yang menguasai adalah Allah. Ya, manusia enggak boleh dan enggak berhak menguasai segala sesuatu apapun juga. Dan yang mengatur alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tauhid uluhiyah. Meyakini dan menjalani bahwa hanya kepada Allah lah manusia harus beribadah, memohon pertolongan, tunduk, patuh, dan merendah, serta tidak berpaling kepada yang lain. Jadi manusia harus beribadah kepada Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya. Memohon pertolongan. Ya. Kita mau pergi, mau berangkat ke luar daerah. Ya, kita harus minta pertolongan kepada Allah. Kita mau belajar ke Madrasah Aliyah Al-Khairiyah, kita membaca doa dulu, minta pertolongan kepada Allah agar Allah memberikan keselamatan dan mendapat ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Tunduk kepada Allah, patuh dan merendahkan serta tidak berpaling kepada yang lain. Yang ketiga, tauhid sifatiyah. Percaya hanya Allah lah yang memiliki nama-nama mulia, asmaul husna, dengan segala sifat kesempurnaannya dan terlepas dari sifat tercela atau dari segala kekurangan. Asmaul husna, nama-nama Allah yang baik itu ada 99. Ya, yang kamu semuanya harus hafal itu 99 nama Allah, sifat Allah. Asmaul husna, ya Wadud, ya Allah, ya Wahid, ya Ahad, ya Mawjud, ya Jawad, ya Basit, ya Karim, ya Wahhab, ya Zatauli, ya Ghani, ya Mughni, ya Razak, yang memberi rezeki, ya Fatah,
yang memberi pembukaan. Hatta ya alim, ya hakim, ya hayy ya qayyum, dan seterusnya. Ya. Dan yang selanjutnya adalah hikmah bagi orang yang bertauhid. Pertama, tauhid yang kuat akan menumbuhkan sikap kesungguhan, pengharapan, dan optimisme di dalam hidup ini. Dua, jika dikaruniai harta, orang yang bertauhid akan menggunakan hartanya itu di jalan Allah. Yang ketiga, bertauhid akan mendidik akal manusia agar berpandangan luas dan suka mengadakan penelitian tentang alam. Yang keempat, dengan bertauhid dapat mendidik manusia merendahkan diri dan tidak tertipu oleh sifat kemanusiaan. Yang kelima, dengan bertauhid mengesahkan Allah, manusia akan menjauhkan dirinya dari angan-angan kosong. Dan yang keenam, dengan bertauhid yang benar, manusia diliputi ketenangan dan pengharapan. Mudah-mudahan kita semuanya dengan hikmah, ya, bertauhid ini, semuanya kita akan menjadi manusia yang tenang dan selamat dunia dan akhirat. Yang selanjutnya adalah akibat negatif bagi orang yang tidak bertauhid. Yang pertama, tidak ada sikap optimis dan pengharapan dalam hidup karena tidak meyakini adanya kehidupan setelah mati. Ya, itu. Ini orang yang tidak bertauhid. Orang yang tidak bertauhid akan berpandangan sempit dia. Yang ketiga, orang yang tidak bertauhid akan mudah tertipu oleh hal-hal yang sifatnya manusiawi dan duniawi. Ya, sifat kebinatangan. Yang keempat, orang yang tidak bertauhid akan tertutup hatinya. Fi qulubihim marad. Yang kelima, orang yang tidak bertauhid akan selalu diliputi dengan kegelisahan. Insyaallah. Ya, ini ya bagi akibat negatif bagi orang yang tidak bertauhid. Ya, demikianlah pelajaran kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.